Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat dengan subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran pertama. Sudah siap belum adik-adik untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai ya. Perhatikanlah gambar yang ada di buku tematik kalian halaman 2. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kamu selalu memakan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar ini? Tentu dari kalian ada yang suka dan tidak suka sayuran. Tapi, tahukah kamu, buah dan sayur sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita loh, supaya sehat dan kuat. Makan makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Apakah kamu pernah menemukan iklan yang mengajak untuk makan makanan sehat? Apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada orang banyak mengenai barang atau jasa yang dijual dengan kalimat yang menarik dan mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang tertulis. Perhatikanlah salah satu contoh iklan berikut ini. Kata kunci pada iklan ini adalah cintai jantung. Sedangkan tujuan dari iklan ini adalah mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi sayur dan buah segar yang memberikan banyak manfaat, terutama untuk kesehatan jantung. Tahukah kalian, selain makan buah dan sayur, minum segelas susu sapi juga dapat menyehatkan tubuh kita loh. Susu sapi terbaik berasal dari sapi yang memiliki pencernaan yang baik pula. Bagaimana proses pencernaan makanan pada sapi? Sapi merupakan salah satu hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan unik pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 fase atau 2 langkah, yaitu fase yang pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Kemudian makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Pada fase kedua, ketika isi rumen lambung sudah penuh, ia akan mengeluarkan makanan yang dikunyah tadi untuk dikunyah kembali sampai teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Selain sapi, apa saja hewan yang termasuk kelompok ruminansia? Yap, ada sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, dan antelop. Nah, sekarang perhatikan gambar pencernaan sapi berikut ya. Makanan masuk pertama kali melalui rongga mulut hewan ruminansia. Mereka mengunyah makanan dengan menggerakkan rahangnya menyamping untuk menggiling makanan. Setelah dikunyah, makanan akan masuk ke lambung melalui jalan yang disebut esofagus atau kerongkongan. Sampai di lambung, makanan akan dicerna. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Adapun hewan ruminansia memiliki 4 bagian lambung, yaitu rumen, kutikulum, omasum, dan abomasum. Rumen atau perut besar
merupakan bagian lambung yang berfungsi sebagai tempat sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Retikulum atau perut jala, yaitu bagian lambung yang berfungsi sebagai tempat mencampur makanan menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua kali hingga teksturnya menjadi halus. Omasum atau perut buku ialah bagian lambung yang membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Abomasum atau perut masam adalah bagian lambung yang mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Setelah makanan diproses di dalam lambung menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus, sari-sari makanan ini kemudian disebarkan ke seluruh tubuh hewan dan diubah menjadi energi. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, ada sisa proses penyerapan makanan di bawah menuju anus untuk dikeluarkan menjadi feses. Adapun kita ringkas langkah-langkah pencernaan makanan pada hewan ruminansia, yaitu makanan dikunyah melalui mulut untuk pertama kalinya, setelah itu dialirkan melalui esofagus untuk masuk ke rumen atau perut besar. Setelah rumen penuh akan dimamah kembali ke mulut. Setelah itu masuk lagi pada tahap yang kedua, masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian dialirkan ke omasum atau perut buku, kemudian masuk lagi ke abomasum atau perut masam. Setelah itu setelah diproses akan dimasukkan ke usus halus, kemudian menjadi energi. Setelah itu sisa dari sari-sari makanan dialirkan ke anus untuk dijadikan feses. Baik adik-adik, bagaimana materi yang telah disampaikan tadi? Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.